Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Sanjaya. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2B. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Sejarah Indonesia 2 dengan dosen penggampu, Bapak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan mulai menjawab untuk soal-soal yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah suatu kebudayaan atau suatu campuran antara kebudayaan Islam dan juga kebudayaan yang ada di Nusantara. Agar kebudayaan Islam dapat diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Adapun ciri khas dari Islam Nusantara dibandingkan dengan Islam yang ada di daerah lain, antara lain itu adalah adanya penggabungan antara kebudayaan asli khas Nusantara dengan kebudayaan Islam. Contohnya itu seperti acara-acara adat yang mengatasnamakan pengajaran Islam, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi acara adat tersebut sudah ada ketika zaman Hindu-Buddha, yang mana adat istiadat itu sudah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga untuk dapat diterima dalam masyarakat perlu dilakukan akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dan juga kebudayaan pada masa Hindu-Buddha itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hasil dari proses akulturasi kebudayaan Islam ketika Islam masuk ke dalam Nusantara. Dengan masuknya Islam ke Nusantara tidak menghilangkan ciri khas Nusantara atau kearifan lokal Nusantara, karena adat-adat Nusantara sudah mendarah daging dalam masyarakat yang ada di Nusantara. Sehingga agar kebudayaan Islam dapat diterima dalam masyarakat Nusantara perlu dilakukan akulturasi budaya. Adapun bentuk-bentuk akulturasi budaya tersebut dapat berbentuk non-fisik maupun fisik. Yang berbentuk non-fisik antara lain seperti upacara adat pernikahan ataupun upacara-upacara adat Islam, yang mana upacara tersebut bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi upacara tersebut sudah ada ketika zaman Hindu-Buddha, yang mana kebudayaan tersebut digabungkan dengan kebudayaan Islam sehingga melahirkan kebudayaan baru atau pencampuran sehingga terjadinya akulturasi budaya. Lalu adapun hasil akulturasi secara fisik antara lain bentuk bangunan yang ada di Nusantara dan juga bentuk kerajinan-kerajinan seperti patung dan juga kaligrafi dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa peran para ulama dalam kerajaan Islam yang ada di Nusantara? Dalam kerajaan Islam Nusantara, para ulama biasanya berada di samping raja sebagai penasihat yang memberikan masukan, baik itu legitimasi maupun masukan mengenai pemerintahannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Dan juga biasanya para ulama diberikan kepercayaan oleh raja untuk membentuk suatu peraturan atau hukum yang sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut sebagai kadi. Kadi ini memiliki wewenang untuk membentuk suatu hukum atau peraturan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Pertanyaan keempat, yaitu apa penyebab terjadinya perang saudara pada Kesultanan Aceh? Ada beberapa penyebab terjadinya perang saudara pada Kesultanan Aceh, antara lain adanya dua pihak, yaitu Ule Balang dan juga Wajudiyah, yang memiliki perbedaan pendapat, yaitu Ule Balang menginginkan seorang ratu untuk menjadi pemimpin sehingga mereka dapat melakukan perdagangan secara bebas tanpa melewati pelabuhan sultan. Dan pihak kedua yaitu Wajudiyah yang menginginkan seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin Kesultanan Aceh dengan memiliki gelar kesultanan. Yang kedua, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Jauh dan Alamsyah, Sultan yang terbuang yaitu Sayyid Hasain mengangkat putranya sebagai Sultan Saif Alam. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan antara Tuanku Sultan Sulaiman dan juga Tuanku Ibrahim yang menyebabkan terjadinya perang saudara di Kesultanan Aceh. Peperangan yang dilakukan oleh Tuanku Sulaiman dan juga Tuanku Ibrahim dilakukan untuk melakukan perebutan kekuasaan dan juga gelar kesultanan untuk merebut kekuasaan Kesultanan Aceh. Bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme yang terjadi di Indonesia?
Rakyat Indonesia tidak tinggal diam terhadap kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap pihak kolonialisme. Tetapi perlawanan-perlawanan tersebut masih bersifat lokal, sehingga kekuatan yang dimiliki oleh pihak-pihak lokal tersebut tidak cukup untuk mengalahkan pihak-pihak luar yang memiliki kekuatan dan juga senjata yang lebih modern daripada pihak lokal tersebut. Ada beberapa perlawanan lokal yang dilakukan terhadap kolonialisme, antara lain perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Riayat Shah. Lalu ada juga perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh Sultan Agung Pertama. Dan ada juga perlawanan terhadap Belanda, yaitu perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Tetapi perlawanan tersebut tidak cukup untuk menghentikan kolonialisme yang terjadi di Indonesia karena kurangnya kekuatan dan juga persenjataan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, bagaimana kehidupan politik, ekonomi, dan juga perubahan sosial pada masa Hindia Belanda. Yang pertama itu kehidupan politik. Pada masa Hindia Belanda, kehidupan politik yang pernah dilakukan oleh pihak Hindia Belanda antara lain yaitu politik divide et impera atau biasa disebut dengan politik pecah belah. Politik ini dilakukan untuk memecah belah daerah jajahan yang akan ditaklukkan oleh pihak Belanda dengan cara mendukung salah satu pihak untuk melakukan penyerangan terhadap pihak lainnya, dan akhirnya pihak Belanda akan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak yang sudah melakukan peperangan tersebut. Yang kedua, politik balas budi. Politik ini dilakukan untuk melakukan balas budi terhadap rakyat Indonesia yang dianggap sudah memberikan kejayaan terhadap kolonialisme Belanda. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa Hindia Belanda yaitu rakyat Indonesia biasanya memiliki mata pencaharian berupa petani, yang mana kehidupan petani ini memiliki pemaksaan yang dilakukan oleh pihak kolonialisme Belanda, yaitu melakukan penanaman terhadap rempah-rempah yang dipilih oleh pihak Belanda agar rempah-rempah tersebut dapat dijual kepada pihak asing dengan harga yang tinggi. Tetapi pihak Belanda membeli rempah-rempah tersebut kepada pihak lokal dengan harga yang rendah. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya pada masa kolonialisme Belanda. Perubahan sosial budaya ini terjadi akibat masuknya penjajahan Belanda secara cepat. Adapun beberapa perubahan yang terjadi saat itu antara lain yaitu kasta. Perubahan kasta yang dilakukan oleh pihak Belanda yaitu pihak pribumi berada di kasta paling rendah, yaitu sebagai pesuruh atau rakyat biasa, dan juga pihak-pihak Belanda berada di kasta paling tinggi, yaitu kasta sebagai penguasa. Masa pergerakan nasional merupakan fase penting dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi, saya setuju mengenai masa pergerakan nasional merupakan masa penting untuk kemerdekaan Indonesia, yang mana pada masa pergerakan nasional, organisasi dan juga cita-cita nasional sudah terbentuk, yang mana dengan adanya cita-cita nasional tersebut, maka akan tumbuh rasa nasionalisme untuk melakukan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Dan juga pada masa itu, rakyat Indonesia sudah dapat mengumpulkan kekuatan secara besar dan juga sudah dapat melakukan pergerakan secara nasional untuk melawan kolonialisme yang dilakukan oleh pihak Belanda. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.